Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam, shalom bagi kita semua. Saat ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan dalam Gita Bakti 244 baitnya yang pertama. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa yang kami sembah dan imani di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang sungguh luar biasa. Karena kasih setiamu, kami dipelihara siang dan malam. Pada kesempatan ini, ketika kami dapat beribadah bersama jemaat-Mu dari sektor 1 sampai 9, semua atas kasih setiamu. Berkati ibadah keluarga ini dari permulaan sampai akhirnya. Berkati semua pelayan yang bertugas dan jemaat-Mu di rumah masing-masing. Kiranya ibadah ini terjadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Mazmur terdapat dalam Mazmur 100 ayatnya yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jemaat, silahkan duduk. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 6 bait 1 dan 2. Bernyanyilah orang percaya. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus, terang Kristus tetap bercahaya di dalam
kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini dari kitab Kidung Agung 2 ada ayat 16 dan ayat 17. Kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 16 dan 17. Namun sebelum kita membacanya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Dalam ibadah keluarga bersahaja pada malam hari ini, kami yang sudah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca sebagian daripada firman-Mu. Tuhan berkati kami sehingga kami pahami firman yang akan disampaikan saat ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk pembacaan firman Tuhan dari kitab Agung pasal 2 pada ayat 16 dan ayat 17. Firman Tuhan berkata, "Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bersama-sama yang selalu memelihara firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita dalam ibadah keluarga bersahaja pada saat ini. Kita membaca sebagian daripada firman Tuhan dari Perjanjian Lama dari kitab Kidung Agung. Kitab ini mau menggambarkan tentang hubungan antara Kristus sebagai kepala gereja dan tubuhnya adalah jemaatnya. Dan juga mau menggambarkan tentang hubungan keluarga. Hubungan pasangan suami istri sebagai satu persekutuan yang indah. Dan tema kita pada malam hari ini adalah mencintai dengan tulus. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, setiap orang ingin selalu dicintai dengan ketulusan. Karena sesuatu yang tulus itu pasti akan membawa kebahagiaan, membawa sukacita bagi yang memberi cintanya dan yang menerima cintanya. Cinta adalah suatu kekuatan yang membawa suatu semangat hidup bagi pribadi-pribadi yang merasakan kebahagiaan dalam menjalin suatu hubungan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Cinta itu datang kepada orang yang masih mempunyai harapan, walaupun mereka telah dikecewakan. Kepada mereka yang masih percaya, walaupun mereka telah dikhianati. Cinta kepada mereka yang masih ingin mencintai, walaupun mereka telah disakiti sebelumnya. Dan kepada mereka yang mempunyai keberanian, dan mereka yang mempunyai keyakinan untuk kembali membangun suatu cinta lewat kepercayaan masing-masing. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika berbicara tentang cinta kepada sesama, antara satu dengan yang lainnya, tidak ada cinta yang abadi.
di tengah-tengah kehidupan manusia. Tetapi kalimat ini tidak menjadi suatu pegangan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita berbicara tentang cinta kasih Tuhan. Cinta manusia itu tidak ada yang abadi, tetapi cinta Tuhan itu selalu abadi dan kekal selama-lamanya. Sehingga cinta itu harus mempunyai kekuatan. Cinta itu harus ada usaha. Cinta itu harus dipupuk. Bukan dibiarkan begitu saja sehingga dimakan waktu. Akhirnya mati dan lekang oleh waktu. Inilah yang mau digambarkan dalam pembacaan kita dalam kitab Kidung Agung pasalnya yang kedua ini. Menunjukkan bagaimana satu pasangan saling memuji satu dengan yang lainnya. Jika mereka saling mencintai. Yang pria memuji pasangannya wanita dengan kacamatanya yang begitu sempurna melihat pasangannya. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Pujian dari pasangan pria kepada wanita menggambarkan betapa ia bersyukur sekali dengan apa yang Tuhan berikan kepadanya lewat pasangannya yang dia jumpai. Ia merasa bahwa pasangan ini merupakan pilihan yang tepat, jodoh yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga dengan rasa sukacitanya, dengan perasaan cinta yang begitu meluap, ia memuji pasangan wanitanya dengan kondisi fisik dan kondisi secara batiniah. Dengan kata lain, dia merasakan suatu kesempurnaan, melengkapi hidupnya dari pasangannya. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, untuk jatuh cinta itu sangat mudah. Tetapi untuk mempertahankan cinta itu tidak seperti kita membalikan telapak tangan kita. Karena membutuhkan usaha yang keras untuk mempertahankan cinta tersebut. Karena harus dipahami bahwa cinta manusia itu pasti ada batasnya. Sekalipun dia berusaha mempertahankannya, dia berusaha dengan sebaik-baiknya, dengan berbagai rupa dia melakukannya untuk mempertahankan cintanya. Tetapi cinta terhadap manusia itu ada batasnya. Sehingga dalam pembacaan kita pada saat ini, ketika dua insan yang sama-sama mencintai Tuhan bersatu padu dalam indahnya sebuah mahligai cinta yang mereka komitmen bersama-sama, rangkaian pujian-pujian yang disampaikan serta kegaguman pada pasangan memasuki pada tahap-tahap kehidupan yang mulai diperhadapkan dengan masa-masa sulit. Sehingga jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, cinta itu gampang pudar ketika keegoisan manusia mulai muncul. Maka banyak pelajaran-pelajaran yang sering kita jumpai. Orang yang jatuh cinta itu betapa dia merasakan suatu yang luar biasa sekali. Kekagumannya kepada satu dengan yang lain, pujian dengan pujian begitu luar biasa. Tetapi ketika ia membangun suatu cinta itu dalam sebuah bahtera rumah tangga, pelajaran yang sering kita dapatkan banyak sekali. Pada akhirnya dengan waktu berjalan, cinta itu mulai luntur. Cinta kepada Tuhan
adalah suatu ungkapan ketulusan yang harus nyata dalam kehidupan kita. Terkadang kita lupa bahwa cinta yang tulus itu adalah cinta yang Tuhan berikan kepada siapapun. Cinta kasih Tuhan adalah suatu cinta yang tidak akan pernah pudar. Sekalipun orang tidak taat kepadanya. Sekalipun manusia meragukan akan kasih-Nya. Sekalipun manusia berpaling kepadanya. Tetapi cinta kasih Yesus selalu ada pada orang-orang yang Dia kasihi. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan membereskan semua yang merusak hubungan dengannya. Saudara dan saya diajarkan untuk belajar mengasihi dan mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita dengan penuh ketulusan hati. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam menjalani kehidupan ini, ada apapun tantangan sebesar apapun tantangan yang kita hadapi, ketika kita menjalaninya dengan Tuhan, maka akan kita lewati bersama. Mengapa banyak orang yang tadinya begitu meluap-meluap cintanya, tetapi ketika waktu berjalan cintanya itu meluntur? Karena mereka lupa dengan awal komitmen mereka bersama. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Banyak yang berbicara tentang cinta itu begitu luar biasa. Tadi saya katakan, mencintai itu mudah, jatuh cinta itu mudah. Tetapi mencintai dan mempertahankan cinta itu tidak mudah. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok. Tetapi ketika dari awal kita mempertahankan dan mau mempertaruhkan semuanya di hadapan Tuhan. Dan meminta kepada Tuhan untuk senantiasa selalu ada bersama-sama dengan kita. Maka apapun yang terjadi, persoalan-persoalan yang kecil maupun persoalan yang besar akan bisa kita lewati. Untuk itu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Persoalan-persoalan kecil yang bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan bisa berupa kemalasan, keterikatan dengan hal-hal duniawi, atau perkataan-perkataan yang sia-sia, yang sering kali terlontar dari mulut kita. Sakit hati, kepahitan, ada rasa benci, rasa dendam, tak mau mengampuni, dan yang lain sebagainya. Dan pada akhirnya, semuanya itu merusak hubungan di hadapan Tuhan. Perselisihan, saling menghakimi satu dengan yang lain, bercerita, merendahkan hidup orang lain. Ini seringkali terjadi di antara kita. Terutama jemaat-jemaat Tuhan yang selalu Tuhan berkati. Mari jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Jangan sepelekan hal-hal kecil. Karena perkara yang besar berawal dari perkara kecil. Tadi saya katakan cinta datang kepada orang yang masih mempunyai harapan. Walaupun mereka telah dikecewakan. Kepada mereka yang masih percaya, walaupun mereka telah dikhianati. Kepada mereka yang masih ingin mencintai, walaupun mereka telah disakiti. Kebesaran hati kita yang dilihat. Terkadang kita menuntut orang untuk mencintai kita, mengasihi kita, meminta orang untuk menghormati kita. Tetapi kita sendiri sulit membalas dengan ketulusan hati kita. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus.
sebagai keluarga-keluarga Allah yang diberkati. Kita tidak akan terlepas dari persoalan pergumulan. Tetapi ketika kita mau melakukannya dan membawa semuanya kehidupan keluarga-keluarga kita, dan kita meminta Tuhan untuk campur tangan, dan mari kita membereskannya bersama-sama, karena itu akan berdampak buruk bagi kehidupan kita di hadapan Tuhan yang begitu luar biasa mencintai kita. Tanggalkan semuanya itu. Dan mari kita bersama-sama merenungkan akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Cinta kita kepada Tuhan harus nyata lewat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Lewat orang-orang yang ada Tuhan izinkan bersama-sama dengan kita. Ketika kita memuji pasangan kita dari keadaan apapun, maka kita harus juga mempertahankannya. Ketika saudara mencintai orang lain, mempunyai rasa peduli pada orang lain, berikanlah itu dengan ketulusan. Karena apa yang engkau berikan dengan tulus, pasti Tuhan berkati. Rangkaian pujian, serta kekaguman, semuanya itu akan dilihat dengan berjalannya waktu. Maka marilah kita bersama-sama merenungkannya firman Tuhan. Kita wujudkan dalam tindakan kita sehari-hari. Bagi kita yang saat ini sedang merasakan kebahagiaan, pertahankan kebahagiaan itu bersama pasanganmu, bersama dengan keluargamu, bersama dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Mari kita merangkai cinta dengan saling memuji dan menghargai serta bertumbuh dalam kecintaan Tuhan kepada kita. Tuhan selalu melihat orang-orang yang penuh dengan ketulusan, memperlakukan orang lain dengan hati yang penuh dengan kebahagiaan. Jangan pernah membalas sesuatu yang menyakitkan. Ketika engkau memberikan cintamu yang tulus kepada orang lain dan pembalasan itu tidak engkau dapatkan, janganlah sakit hati. Tetapi bawalah semuanya itu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan lebih mengenal siapa engkau dan siapa dia. Mari jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, belajar pelihara hidup kita di hadapan Tuhan. Dan hargailah setiap orang yang ada di sekitar kita. Hargai kekurangannya, hargai keterbatasannya. Tetapi jangan pernah luntur cinta kasih yang Tuhan berikan kepadamu untuk mencintai sesama. Dengan tetap mendoakan satu dengan yang lain. Selamat menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai tantangan. Yakin dan percaya, sekalipun engkau dikecewakan oleh manusia, sekalipun engkau disakiti oleh manusia, sekalipun orang-orang di sekitarmu meragukan cintamu, tetapi percayalah, cinta kasih Tuhan lebih di atas segala-galanya. Dan engkau akan melewati semuanya itu. Karena tangan Tuhan akan selalu bersama dengan engkau. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari jemaat kita menyanyikan Gita Bakti 49. Pada baitnya yang pertama, kasih pasti lemah lembut.
lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita satu di dalam doa syafaat kita berdoa. Cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kami adalah cinta yang sangat luar biasa. Sekalipun umat-Mu tidak setia, tidak taat, bahkan meragukan akan keberadaan-Mu, tapi cinta-Mu tetap Engkau berikan dengan tetap memberikan perhatian. Menjaga keluar masuknya umat-Mu di tengah-tengah dunia ini dengan segala aktivitas karya dan kerja mereka. Cinta-Mu tidak pernah pudar. Cara-Mu begitu luar biasa menyatakan bahwa Engkau ada dan selalu mencintai kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh baik. Dan biarlah kami belajar untuk mengasihi dan mencintai orang-orang yang Tuhan izinkan ada selalu bersama-sama dengan kami. Terlebih kami mencintai dengan tulus pasangan kami. Mencintai keluarga kami. Pelayanan yang Tuhan percayakan untuk melayani umat-Mu. Bapa yang penuh kasih, kami mau berdoa ya Bapa. Biarlah kami dimampukan untuk selalu bisa dengan hati yang tulus. Untuk melakukan banyak hal yang Tuhan percayakan kepada kami dengan ketulusan hati ini. Kami mau berdoa untuk upaya kehidupan kami di tengah-tengah pandemi saat ini. Tuhan, berbagai upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Bahkan umat Tuhan yang terbaring dalam kelemahan karena virus ini. Mereka harus terisolasi. Mereka harus dipisahkan dari keluarga. Tuhan mampukan mereka untuk bisa melewatinya. Dan Tuhan campur tangan untuk setiap apa yang telah diupayakan untuk mencegah penyebaran virus ini. Kami berdoa bagi orang-orang yang telah penuh dengan cinta kasih, dengan penuh ketulusan merawat akan pasien-pasien dengan penuh kesabaran. Doa kami untuk mereka para dokter, perawat, tenaga medis. Mereka diberikan kekuatan, kesehatan. Dan Tuhan lihat pengabdian mereka yang begitu luar biasa. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang saat ini berseru kepadamu Tuhan Yesus. Kami memohon campur tangan-Mu kepadanya. Sehingga ya Bapa, semuanya dapat terlewati dengan tidak terlalu merasa ketakutan, kekhawatiran. Sehingga iman mereka menjadi lemah. Kami mau berdoa untuk jemaat Bukit Kasih ini. Tuhan selalu sertai anak-anak kami, para orang tua. Dengan kondisi tubuh yang mereka miliki. Bapa, biarlah mereka selalu dalam keadaan yang baik. Dan ketika mereka merasa lemah dan mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan kuatkan. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan dalam masa-masa pendidikan. Yang saat ini ya Bapa belum bisa seperti semula untuk melakukan pelajaran antara murid dan guru. Kami berdoa, biarlah ya Bapa, pendidikan anak-anak kami ini tetap berlanjut.
Sehingga mereka menjadi anak-anak yang pintar. Mereka meraih apa yang mereka cita-citakan. Bagi anak-anak kami yang sudah bekerja, Tuhan juga berkati dan mengucap syukur dengan berkat yang mereka terima. Dan bagi mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan, bahkan kehilangan pekerjaan karena keadaan saat ini, tidak membuat mereka bersungut-sungut, bahkan meninggalkan Tuhan. Kepadamu kami berseru ya Bapa. Kiranya damai sejahtera-Mu selalu menaungi jemaat-Mu ini. Siapapun mereka, bahkan Kau berkati kami para pelayan-pelayan Tuhan, para pelayan firman dan sakramen, para penatua dan diaken, pengurus-pengurus pelkat, komisi-komisi panitia, pembangunan gedung serbaguna dan TK. Dan siapapun ya Bapak, bahkan krisis center yang selalu berupaya untuk menggerakkan hati jemaat-Mu untuk memberikan sebagian berkat bagi mereka yang berdampak COVID-19 ini. Tuhan mau menggerakkan setiap jemaat untuk memberi dengan sukacita upaya yang dilakukan supaya mereka juga menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi jemaat dan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syukur kami. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu. Dan biarlah firman yang kami baca dan renungkan bersama itu kami perlakukan dalam tindakan hidup kami mulai saat ini. Sampai dengan kami punya waktu dengan Tuhan. Inilah doa syukur kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan 8 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya dan jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 39 bait 1, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena
kembali berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripadamu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Ibadah keluarga bersahaja Rabu tanggal 2 September 2020. Ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Ana Awe Tehu Pewori STH yang sudah memberitakan firman Tuhan pada malam hari. Dan ucapan terima kasih selanjutnya kepada seluruh majelis yang bertugas dan juga pendukung hingga terlaksananya ibadah hari ini. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati. Ibadah keluarga bersahaja Rabu 9 September 2020 masih tetap dilaksanakan secara streaming pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian warta ibadah keluarga bersahaja Rabu 2 September 2020. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah berdiri. Marilah kita melanjutkan kehidupan dengan hati dan iman yang mengarah hanya pada Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 280, bait pertama, Mercusuar Kasih Bapa. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun sungguh yang limpahkan, kitalah penjaganya, pelihara sungguh pandai, walau hanya klip gelap, agaknya ada orang hilang di lautan yang seram. Jemaat, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.